wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang tumbal pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini dialami oleh kedua orang tua temanku yang dimana mereka kehilangan anak pertamanya akibat dijadikan tumbal pesugihan oleh ibu pemilik kontrakan tempat mereka tinggal. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Kejadian ini dialami oleh ibu dan bapakku sewaktu beliau masih menjadi pengantin baru. Selepas menikah, kedua orang tuaku memutuskan untuk mengontrak rumah di tengah kota Medan. Rumah yang dikontrak adalah rumah petak dan bergandeng 3. Kedua orang tuaku menghuni rumah yang posisinya berada di tengah. Rumah dengan 1 kamar dan ruangan yang memanjang. Memang sangat ideal untuk orang yang baru menikah. Hari demi hari dijalani oleh kedua orang tuaku seperti biasa. Tidak ada yang ganjil dan aneh yang terjadi di rumah tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ibuku mengandung anak pertamanya. Dan inilah awal petaka yang dialami oleh kedua orang tuaku. Ketika ibuku mulai hamil di bulan pertama, keanehan-keanehan sudah mulai beliau rasakan. Seperti suara-suara cakaran di tembok ketika malam hari. Sampai sekelebat seperti bayangan perempuan yang lewat ketika ibuku sendirian. Tapi yang anehnya, hanya ibuku yang bisa merasakan dan melihatnya. Sedangkan bapakku tidak pernah diganggu sama sekali oleh makhluk tersebut. Setiap ada saudara yang berkunjung ke rumah, pasti mereka selalu mengatakan kalau rumah yang dikontrak orang tuaku itu ada penghuninya. Dan penghuni yang mendiami kamar ibuku adalah sesosok perempuan dengan rambutnya yang panjang dan berwarna merah seperti mengeluarkan api. Beberapa saudara sudah menyarankan orang tuaku untuk segera pindah dari rumah tersebut. Tetapi pamali kata kedua orang tuaku kalau sedang hamil besar pindah rumah. Dan orang tuaku memutuskan untuk tinggal di rumah itu sampai selesai melahirkan. Ketika kehamilan ibuku sudah mulai semakin membesar, ia merasakan hari demi hari semakin panas saja di dalam rumah. Apalagi di dalam kamar ibuku. Beliau bilang, seperti ada api di kamar itu. Panasnya sangat luar biasa. Hingga malam itu pun tiba. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kedua orang tuaku memutuskan untuk tidur di luar kamar. Pada waktu itu, bapakku sedang memasang kelambu. Posisi beliau sedang membelakangi ibuku. Karena ibuku sudah mengantuk, maka beliau pun memutuskan untuk segera memejamkan matanya. Baru beberapa saat ibuku tertidur, tiba-tiba perut ibuku ada yang memukul dengan sangat kencang. Sampai ibuku berteriak dan menangis. Ibu langsung menuduh bapakku yang melakukannya. Tapi bapakku cuma melongo sambil kaget. Karena tiba-tiba ibuku berteriak sangat kencang. Dan akhirnya terjadi perdebatan antara mereka berdua. Dasar setan, gak ada otak. Udah tahu perut istri lagi hamil besar, malah dipukul sekuat-kuatnya, umpat ibuku. Aku gak gila bu, mukul perutmu yang besar itu. Bukan aku yang pukul, ucap bapakku. Jadi siapa yang mukul pak? Perutku sakit sekali, ucap ibuku. Ya udah, besok kita ke rumah Nek Masni untuk periksa kandunganmu bu. Nenek Masni adalah dukun bayi yang handal di dekat rumah kontrakan ibuku. Akhirnya kedua orang tuaku melanjutkan untuk tidur. Baru saja beberapa menit memejamkan mata, tiba-tiba ibuku dikejutkan dengan sosok lelaki besar. Antara sadar dan tidak, ibuku melihat sosok tersebut keluar dari kamarnya dengan menggendong seorang bayi. Perlahan, sosok itu berjalan menuju ke arah ibuku. Sambil gemetaran,
Ibuku langsung menutup wajahnya menggunakan selimut. Lalu tiba-tiba, sosok lelaki bertubuh besar itu menjatuhkan dirinya tepat di atas perut ibuku. Ibuku mengerang kesakitan. Bapakku yang mendengar ibuku kesakitan langsung terbangun dan langsung menenangkan ibuku. Malam itu dilewati bapak dan ibuku dengan perasaan takut. Pagi pun tiba, tapi yang anehnya, perut ibuku sehat walafiat. Ia tidak merasakan sakit seperti yang dirasakannya tadi malam. "Bagaimana perutmu, Bu? Apakah masih sakit? Ayo kita pergi ke rumah Nek Masni," ucap bapakku. "Udah gak sakit, Pak. Mudah-mudahan gak apa-apalah. Kalau mau lahiran juga gak mungkin, Pak. Masih 7 bulan juga ini hamilnya." "Ya udah, Bapak pergi kerja aja," ucap ibuku. Dan akhirnya bapakku memutuskan untuk pergi kerja pagi itu. Saat ibuku sedang menyapu rumah, tiba-tiba tetangga sebelah rumah datang menghampiri ibuku. "Dek, tadi malam kenapa? Kok ibu dengar suara dari rumahmu kayak ada orang nangis sambil marah-marah?" "Kalian berantem tengah malam?" tanya tetangga di samping rumah ibuku. "Oh enggak, Bu, kami nggak berantem," jawab ibuku. Lalu ibuku menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam kepada tetangganya itu. Tetangganya itu hanya mendengarkan, lalu memberitahu agar lebih berhati-hati. Dan kalau bisa, orang tuaku segera menanyakan hal tersebut kepada orang yang lebih tahu. Karena mendengar ucapan dari tetangganya itu, pagi itu dilewati ibu dengan perasaan takut. Ketika ibuku pergi ke dapur, terasa ada orang yang mengikutinya dari belakang. Dan ketika masuk ke dalam kamarnya, seperti ada perempuan jelek dengan rambut terbakar berdiri di sudut kamar ibuku. Tapi ibuku tetap berusaha berani sampai menunggu bapakku pulang kerja. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, perut ibuku tiba-tiba terasa mulas dan melilit. Dan dilanjutkan dengan keluarnya darah dicampur air ketuban yang keluar dari kemaluan ibuku. Dengan sekuat tenaga, ibuku berteriak minta tolong kepada tetangga untuk segera memanggilkan Nek Masni. Dengan sigap tetangga ibu berlari menuju ke rumah dukun bayi itu. Tak berapa lama, Nek Masni tiba di rumah ibuku dan segera menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menolong persalinan ibuku. Sedangkan tetangga yang lain segera menyusul bapak ke tempat kerjanya untuk memberitahu kalau ibuku sudah mau melahirkan. "Astagfirullahaladzim, anakmu sudah nggak ada, Nak. Anakmu sudah meninggal di dalam perut. Tapi posisi anakmu ini dalam keadaan nyungsang," ucap Nek Masni yang sambil membetulkan posisi bayi yang dalam keadaan sungsang di perut ibuku. Dengan kondisi pendarahan hebat, ibuku berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa bertahan. Beberapa saat kemudian, bapakku tiba di rumah. "Nek, bagaimana istri sama anakku? Kok kayak gini kondisinya, Nek? Banyak sekali darah yang keluar." "Anakmu sudah nggak ada, Nak. Anakmu sudah meninggal di dalam perut. Tapi ini posisinya nyungsang, jadi agak susah keluar jabang bayinya. Istrimu juga pendarahan ini. Jadi tolong carikan segera 4 buah batu bata. Nenek akan pakai untuk mengganjal pinggang istrimu supaya berhenti pendarahannya dan agar cepat kembali posisi bayinya." Dengan segera, bapakku mencari beberapa buah batu bata. Setelah itu, bapakku memberikannya kepada Nek Masni. Lalu Nek Masni segera memulai pekerjaannya kembali. Sambil membaca doa, tiba-tiba pendarahan ibuku berhenti. Tetapi posisi bayi masih sungsang. Dengan kondisi bayi yang sudah meninggal di dalam perut, sangat sulit sekali untuk seorang perempuan bisa melahirkan dengan cara normal. Tepat pukul 4 sore, Nek Masni pamit pulang ke rumahnya. "Nak, nenek pulang sebentar. Nenek mau sholat asar dulu. Insya Allah habis asar nanti, bayimu bisa keluar. Tolong dijaga istrimu. Jangan putus-putus berzikir. Tetapi, kalian jangan kaget ketika nanti bayinya lahir ya," ucap Nek Masni. "Memang kenapa bayiku, Nek?" tanya bapakku.
Nanti kamu akan lihat sendiri nak, jawab Nek Masni. Nek Masni pun berlalu dan segera menunaikan kewajibannya. Tepat setengah 5 sore, Nek Masni datang kembali ke rumah ibuku. Dengan cepat, Nek Masni membantu persalinan ibuku kembali. Sedikit lagi nak, cepat nak, ini udah keluar kepalanya. Dan akhirnya bayinya pun lahir, tetapi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, mereka serempak mengucapkan kalimat itu ketika melihat si jabang bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dengan kondisi yang mengenaskan. Seluruh tubuhnya membiru dan lebam-lebam seperti seseorang habis dianiaya. Dan yang lebih mirisnya lagi, kedua kakinya dalam keadaan terbalik. Tumit kaki berada di depan, sedangkan jari-jari kaki berada di belakang. Melihat kondisi bayinya seperti itu, kedua orang tuaku pun menangis. Lalu Nek Masni pun segera membersihkan si jabang bayi. Setelah semua siap, bapak segera pergi ke rumah nenek untuk memberitahu bahwa ibuku sudah lahiran dan anaknya meninggal. Sembari menunggu bapak pulang dari rumah nenek, Nek Masni memberitahukan kepada ibuku bahwa kondisi bayinya seperti itu akibat ulah makhluk penunggu rumah kontrakan ini. Dan Nek Masni pun bertanya, apakah tadi malam ada sesuatu yang terjadi dengan ibuku? Lantas ibuku pun menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam kepada Nek Masni. Rumah yang kamu tempatin ini jahat nak, penunggunya sangat jahat. Perempuan jelek dengan rambutnya yang mengeluarkan api, itu yang paling jahat. Laki-laki besar yang menimpa perutmu tadi malam, itu yang menyebabkan kondisi bayimu seperti ini. Makhluk-makhluk itu peliharaan orang nak. Sengaja dia taruh makhluknya di dalam rumah ini, supaya bisa dengan mudah makhluk itu mengambil tumbal. Segeralah pindah dari rumah ini nak, ucap Nek Masni. Ibuku hanya bisa menangis sambil menahan sakit akibat persalinannya. Tetangga pun mulai berdatangan untuk melihat kondisi ibuku. Mereka pun terkejut melihat bayi yang ibu lahirkan dalam keadaan seperti itu. Dan beberapa jam kemudian, bapak dan kakekku tiba di rumah. Dengan kondisi seadanya, mereka membawa ibu dan jenazah sang bayi ke rumah nenek untuk segera dimakamkan. Bayi tak berdosa itu harus menjadi tumbal pesugihan dari si pemilik kontrakan. Ya, bayi itu adalah abang kandungku. Hari itu juga, orang tuaku keluar dari rumah terkutuk itu. 2 tahun kemudian, ibu melahirkan aku. Dan saat usiaku masih kecil, tak sengaja ibu pergi ke tempat itu lagi untuk menemui salah seorang temannya. Dan secara tak sengaja pula, ibu bertemu dengan tetangganya yang dulu tinggal di sebelah kontrakan itu. Tetangga ibu memberitahu perihal kondisi rumah yang kosong setelah ditinggalkan oleh ibuku. Tetangganya pun mengatakan bahwa ternyata rumah yang di tengah memang sengaja ditaruh makhluk mengerikan oleh pemilik kontrakan untuk pesugihannya. Entah kebetulan atau tidak, setiap yang mengontrak di rumah petak itu selalu pengantin baru. Dan ketika hamil dan melahirkan, pasti semua bayi yang dilahirkan dalam kondisi meninggal dunia. Tetangga ibu juga mengatakan, 1 tahun setelah orang tuaku keluar dari rumah itu, si pemilik kontrakan meninggal dunia. Kalian pernah lihat film tentang ajab orang-orang yang akan mati karena pesugihan? Seperti itulah kondisinya ketika si pemilik kontrakan itu sakratul maut. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami tentang tumbal pesugihan selanjutnya. Wassalam.